Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Fisika Dasar. Dan kali ini kita akan belajar tentang gaya. Atau yang nanti lebih rincinya di dalamnya kita akan membahas tentang hukum Newton tentang gerak. Nah, ini adalah Sir Isaac Newton dengan salah satu karyanya yaitu Philosophy Naturalis Principle of Mathematics yang di dalamnya juga membahas tentang hukum Newton tentang gerak. Nah, hukum Newton tentang gerak ini ada 3 ya, tentang hukum 1, hukum 2, dan hukum 3. Nah, di hukum 1 Newton itu berbunyi, semua benda cenderung mempertahankan keadaannya. Benda yang diam tetap diam dan bergerak tetap akan bergerak, ya, dengan kecepatan yang konstan. Nah, itu untuk bunyi hukum 1 Newton. Jadi, sebuah benda yang diam, dia akan cenderung untuk mempertahankan keadaannya untuk tetap diam. Seperti itu ya. Sedangkan benda yang bergerak, dia juga akan terus mempertahankan keadaannya untuk bergerak. Cenderung untuk mempertahankan keadaannya. Inilah yang disebut dengan hukum 1 Newton. Atau nanti kalau kita bisa rumuskan, yaitu sigma F sama dengan 0. Jadi, total dari gaya yang bekerja itu sama dengan 0. Karena dia benda itu cenderung untuk mempertahankan keadaannya. Diam ya diam, kalau bergerak ya tetap bergerak. Nah, mungkin yang banyak dibahas yaitu hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menjelaskan tentang perubahan gerak benda. Oke, kalau tadi hukum 1 Newton dia mempertahankan keadaannya. Nah, kalau di hukum 2 ini dia menjelaskan tentang keadaan gerak bendanya. Hukum ini menyatakan bahwa benda dapat diubah keadaan geraknya jika pada benda bekerja suatu gaya, ya, bekerja gaya ataupun banyak gaya kayak gitu. Jadi semakin banyak gaya yang bekerja, maka benda itu akan kemungkinan berubah keadaannya ataupun berubah gerakannya. Dirumuskan dengan sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F ini adalah gaya total, ya, gaya total. Kemudian untuk satuan internasional dari gaya itu Newton. Atau kalau dijabarkan menjadi kilogram meter per sekon kuadrat. Sedangkan satuan dari massa, ini salah ketik ini. Ini kilogram. Kemudian untuk percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Jadi M itu massa, A adalah percepatan. Oke, jadi total resultan gaya yang bekerja itu sama dengan massa benda dikali dengan percepatannya. Nah, misalnya ada sebuah contoh soal. Sebuah pesawat Boeing ya, Boeing 737-800. Massa pesawat Boeing 737-800 Next Generation beserta muatannya adalah 78.000 kg. Saat akan lepas landas, pesawat bergerak dengan percepatan 1,53 meter per sekon kuadrat. Berapa gaya yang dihasilkan mesin pesawat? Oke. Dengan hal ini kita abaikan gaya gesekan pada pesawat. Ya. Maka jika suatu benda, jadi ini kan pesawatnya saat akan lepas landas ya, berarti ya, jadi akan mau take off seperti itu. Kita anggap pesawat itu bergerak dalam satu sumbu X vertikal ya, karena pesawatnya kan bergerak satu sumbu aja, sumbu X gitu. Kita anggap aja seperti itu. Maka nanti arah gayanya adalah di sumbu X, atau nanti kalau kita simbolkan dengan vektor itu tanda I caping gitu ya. Nah, maka persamaannya menjadi sigma F sama dengan M kali A. Karena yang ditanya adalah gaya, maka gaya yang bekerja pada mesin pesawat itu bisa kita dapatkan dengan mengalihkan massa pesawat, yaitu 79.000 kg, dikali dengan percepatan pesawatnya, yaitu 1,53 meter per sekon kuadrat sepanjang sumbu I. Sepanjang sumbu I. Jadi ini kan karena vektor ya, percepatan adalah vektor. Jadi dia bergerak di sepanjang sumbu I. Berapakah gayanya? Ya tinggal dikali 79.000 dikali 1,53. Hasilnya adalah 120.850 Newton.
dan dia bergerak di sumbu I ya. Jangan sampai lupa ini sumbu I-nya karena dia adalah vektor, gaya adalah vektor. Nah, kalau tadi sudah hukum 2 Newton, sekarang kita ke hukum 3 Newton. Yaitu hukum ini mengungkapkan keberadaan gaya reaksi yang sama besar dengan gaya aksi, tetapi berlawanan arah. Nah, jika pada benda pertama kita melakukan gaya pada suatu benda ya, kita misal mendorong, oke, gaya aksi, maka benda kedua akan melakukan gaya yang sama besar pada benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Itu disebut dengan gaya reaksi. Oke, misal kalian mendorong sebuah dinding, oke, dan letakkan tangan kalian di dinding, maka gaya dorong teman-teman itulah gaya aksi, gaya aksi ya, gaya aksi teman-teman. Sedangkan tembok itu akan melakukan gaya reaksi, ya. Jadi tembok juga akan melakukan gaya reaksi, yaitu gaya yang dilakukan oleh dinding kepada tangan kita. Oke, kalau kita kan mendorong dari tangan ke dinding, itu gaya aksi. Sedangkan reaksinya adalah dari dinding ke tangan kita. Jadi apapun kita berikan sebuah gaya reaksi, akan timbul juga gaya aksi gitu. Jadi ya kalau dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman, kalau memberikan sebuah aksi pasti akan timbul juga sebuah reaksi seperti itu kan ya. Apapun itu. Nah, sekarang kita akan belajar diagram bebas. Ini saya abaikan dulu ya yang ini, abaikan dulu persamaan rumusnya. Kita fokus ke bagian gambarnya dulu. Ini adalah ada orang yang narik mobil ya, misalnya kayak gitu ya. Ada seseorang menarik mobil dalam satu sumbu horizontal seperti itu, di sumbu X kayak gitu ya. Dan di dalam mobilnya juga ada orang yang di dalam mobilnya kayak gitu. Kira-kira gaya apa saja yang bekerja ketika seseorang mendorong mobil? Kayak gitulah intinya ya. Nah, kita akan coba membuat diagram gaya bebasnya satu persatu. Nah, ketika teman-teman ingin menuliskan diagram bebas, pastikan teman-teman pahami dulu mana yang di sumbu X, mana yang di sumbu Y. Oke. Yang di sumbu X tuh yang di bagian horizontal ya, yang horizontal. Misal orang narik ini nih gaya yang bekerja pada sumbu X. Kemudian ada juga gaya yang bekerja pada sumbu Y. Apa itu? Misal gaya normal, oke, atau gaya tahan oleh lantai pada roda mobil, atau juga gaya berat ke bawah ya, gaya berat ke bawah, gaya gravitasi dan lain-lain. Itu arahnya adalah atas bawah ataupun vertikal, artinya dia berada di sumbu Y. Oke. Nah, kalau orang narik itu kan dia di sumbu X karena arahnya horizontal. Nah, ketika teman-teman sudah bisa membedakan mana yang di sumbu X, mana yang di sumbu Y, nah sekarang tinggal teman-teman mana yang arahnya positif, mana yang arahnya negatif. Oke. Itu sangat teman-teman bisa bayangkan sendiri kayak gitu. Maka gaya total atau FT kita tinjau satu persatu ya teman-teman ya, yang di bawah ini, yang gambar ini. Oke. Nah, gaya tarik kita misalkan dengan T. Oke. Karena orang narik mobil ya, gaya T. Arahnya kemana? Misal arahnya ke kiri. Ke kiri kita simbolkan dengan negatif. Oke. Maka dia gaya tariknya adalah min T, minus T. Yaitu gaya tarik oleh tali di sumbu minus ya, minus T tadi. Jadi minus itu menunjukkan arahnya ke kiri, misal kayak gitu ya, ke arah kiri kayak gitu. Kemudian juga dalam setiap benda itu bergerak ya, akan selalu ada gaya normal. Oke, gaya normal tuh selalu ke atas.
gaya normal atau gaya tahan oleh lantai pada roda mobil. Ya, teman-teman ya. Jadi apapun yang benda bergerak itu akan menimbulkan gaya normal juga ke atas. Kemudian juga akan menimbulkan gaya berat ke bawah. Oke. Atau yang disimbolkan dengan W. Kalau gaya normal disimbolkan dengan N. Nah, sekarang tinggal mana yang positif, mana yang negatif. Artinya mana yang ke arah atas, mana yang ke arah bawah. Bukan nilainya positif, bukan nilai negatif ya, cuman arahnya. Nah, gaya normal arahnya ke atas. Kita bisa simbolkan dengan positif. Maka tulis saja N. Gaya berat arahnya ke bawah. Kita simbolkan dengan minus. Jadi dia bernilai minus W. Gaya berat yang selalu ke bawah. Oke. Gaya berat, ini perlu teman-teman catat, adalah massa dikali percepatan gravitasi. M kali G. Jadi W sama dengan M kali G. Oke. Jadi kalau mau mencari gaya berat adalah M kali G, massa kali percepatan gravitasi. Nah, maka kita bisa dapatkan gaya total yang bekerja ketika orang menarik mobil adalah min T. Oke, kita pisahkan mana yang sumbu X, mana yang sumbu Y. Yang di sumbu X hanya bekerja gaya tarik, yaitu minus T. Oke. Ditambah yang bekerja pada sumbu Y, yaitu gaya normal ke atas dikurang gaya berat. Oke, maka gaya totalnya adalah Ft min T plus N dikurang W. Seperti itu. Nah, ada lagi nih teman-teman, misal sebuah cat. Ini kalau teman-teman lihat gambarnya, apakah ini ditarik atau didorong? Nah, ditarik ya, kayaknya bisa saja ditarik nih. Nah, diberikan gaya F ke kanan. Oke, ke kanan. Kalau dari ini ke kanan. Benda bermassa M di atas bidang miring yang licin ditarik dengan gaya F. Oke, benar ya? Benar, ditarik dengan gaya F. Maka diagram gaya bebasnya kayak gimana? Nah, kita tulis dulu gaya sigma F-nya yang bekerja ya. Sigma F yang bekerja. Oke. Pertama di sumbu X, mana dulu teman-teman? Yang di sumbu X, gaya tarik. Oke, F. Oke, hanya gaya tarik yang bekerja. Oke, paham? Oke. Sekarang yang di sumbu Y. Yang ke atas apa? Gaya normal. Yang ke bawah adalah gaya berat. Oke. Maka sigma F itu senilai dengan gaya tarik F ditambah gaya normal N dikurang gaya berat W. Nah, nanti teman-teman bisa simbolkan juga sumbunya, yaitu vektor satuannya yaitu F I caping ditambah N kurang W J caping ya, karena I ini di sumbu X dan J di sumbu Y. Nah, kemudian bisa masukkan persamaan tadi ataupun resultan gaya sigma F tadi ke persamaan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Dengan sigma F atau resultan gayanya itu F ditambah gaya normal dikurang gaya berat sama dengan M dikali percepatan atau AX, karena yang benda itu ditarik hanya di sumbu X ya, maka percepatannya hanya terjadi di sumbu X, yaitu AX. Ya. Kemudian vektor satunya adalah I. Nah, maka totalnya adalah seperti ini. Sigma F sama dengan M kali A, Fi ditambah N kurang WJ sama dengan M kali A, XI. Nah, misal sebuah balok ya, sebuah benda adalah apa? Berada di atas bidang miring yang licin. Oke. Misalkan gaya F sejajar di bidang miring. Ini ada gaya F sedikit ya yang bekerja. Jadi bendanya meluncur tapi ada gaya F sedikit ditarik mungkin ini. Sepertinya ditarik. Nah. Lalu diagram gayanya seperti apa? Nah, teman-teman bisa pelan-pelan untuk menuliskan diagram gayanya. Oke. Pertama adalah karena ini bidang miring, maka dia akan membentuk sudut theta ya, atau di sini alfa. Oke, sudut alfa, ya sudut di bidang miringnya. Kemudian terjadi gaya F tadi yang ke bawah ketika dia meluncur. Oke.
Kemudian ada gaya normal, yaitu gaya yang selalu ke atas searah dengan benda ya. Jadi kalau bendanya miring ya, atasnya agak nyerong dikit gitu. Gaya normal. Kemudian gaya berat. Kalau gaya berat ini selalu ke bawah. Bukan, walaupun dia bendanya miring, dia akan selalu arahnya ke bawah, yaitu W. Nah, kemudian kita bisa jabarkan lagi bahwasanya benda yang bergerak akan menimbulkan percepatan juga, yaitu omega kali sin alfa. Kemudian untuk gaya beratnya, bukan omega, W sin alfa. Kemudian gaya beratnya W cos theta. Nah, cos alfa, karena tadi membentuk sudut ya, dan lain-lain. Nah, maka gaya total yang bekerja pada benda ketika dia ditarik pada bidang miring adalah, ini kita masih hiraukan gaya gesek ya teman-teman ya, belum ada gaya geseknya. Jadi tadi kan disimbolkan dengan bidang miring yang licin, artinya gaya geseknya kita hiraukan. Gaya total yang bekerja adalah Ft sama dengan yang di sumbu X teman-teman. Ingat yang di sumbu X apa saja? Ada dua, yaitu F dan W sin alfa. Oke. F dan W sin alfa. Oke, maka F ditambah W sin alfa I ya, atau di vektor satuan I. Ditambah apa yang terjadi pada sumbu Y, yaitu gaya normal ke atas dikurang gaya berat ke bawah, yaitu W cos alfa. C samping. Oke. Ini untuk F, resultan gaya di bidang miring yang ini yang bergerak. Jadi sigma F sama dengan sekian yang tadi. Kemudian percepatannya, apakah percepatannya ada di sumbu X? Ada. Ya, ada di sumbu X. Kemudian apakah ada di sumbu Y ke atas? Tidak. Oke, maka di sumbu Y nanti bernilainya adalah 0. Oke, teman-teman. Maka ketika kita jumlahkan sigma F sama dengan M kali A, maka resultan gaya yang bekerja nih ya semuanya. Oke, Ft F sama ditambah W sin alfa ditambah N kurang W cos theta tambah M kali A, AX, nanti yang bekerjanya AX. Kemudian kita pilih nih, mana di sumbu X, mana di sumbu Y. Oke, yang di sumbu X yaitu F plus sin alfa sama dengan M kali AX. Maka percepatan di sumbu X kita bisa hitung, yaitu F ditambah W sin alfa dibagi M. Oke, maka percepatan di sumbu X itu bisa kita hitung dengan gaya tarik yang ke bawah tadi, ditambah gaya berat sin alfa. Oke, di sumbu X ya, dibagi M atau massa benda. Nah, kemudian di sumbu Y, kita pilih lagi yang di sumbu Y, yaitu N kurang W cos alfa ditambah M AY. Nah, karena di sumbu Y tidak terjadi percepatan, maka M kali A ini bernilai 0. Oke, maka gaya normal dikurang W cos alfa sama dengan 0. Maka nanti kita bisa sederhanakan N atau gaya normal adalah W cos alfa. Maka gaya normal ke atas akan sama dengan gaya berat yang bekerja pada benda tersebut. Oke, mungkin itu untuk menggambarkan diagram gaya bebasnya. Jika nanti teman-teman ada pertanyaan, kita bisa bahas di grup WhatsApp. Contoh soal, teman-teman. Ini ada contoh soal. Balok bermasa 10 kg meluncur dari keadaan diam di atas bidang miring tanpa gesekan, tanpa gesekan, gesekan, maka koefisien geseknya kita hiraukan, gaya geseknya kita hiraukan. Dengan kemiringan 30 derajat atau tetanya 30 derajat ya. Tentukan percepatan dan gaya normal balok. Nah, ini mudah ini. Ingat teman-teman, apakah di sini ada gaya tarik? Ini kasusnya agak berbeda ya dengan yang sebelumnya. Ini. Dengan yang ini berbeda ya. Saya copy coba. Nah, ini ada perbedaan ya teman-teman. Kalau di sini ada gaya F yang bekerja ke bawah, artinya benda itu
kemungkinan ditarik ke bawah. Sedangkan di contoh soal kita nggak ada. Benda itu benar-benar dirilis, dilepas dari keadaan diam, tanpa ada gaya F. Oke, tanpa ada gaya F. Nah, berarti nanti di persamaan ini, untuk F-nya kita hiraukan, karena tidak bekerja gaya F atau gaya tarik. Oke, maka nilai A yaitu percepatan di sumbu X bisa kita cari dengan W sin alfa dibagi M gaya berat dikali sin alfa atau sin theta atau sudutnya dibagi massa, di mana W itu adalah M kali G. Oke, W adalah gaya berat, adalah massa dikali percepatan gravitasi mg. W sin alfa per M sama dengan mg sin alfa dibagi M. Oke, maka ini ada M di atas, di bawah bisa kita coret. M massanya bisa kita coret ya, karena di atas ada sebagai pendilang dan penyebut. Nah, kemudian A percepatan bisa kita temukan dengan G sin alfa, di mana G adalah 9,8, sin alfa atau sin theta-nya adalah sin 30. Sin 30 adalah setengah. Maka percepatannya adalah 4,9 meter per sekon kuadrat ini harusnya. Sorry teman-teman, ini harusnya meter per sekon kuadrat karena satuannya tidak benar. Oke. Nah, meter per sekon kuadrat ya. Anggap aja ini kuadrat. Oke. Dan dia bergerak di sumbu X atau I, maka vektor satuannya adalah I. Kemudian pertanyaan kedua adalah gaya normal yang bekerja pada balok. Oke. Yaitu kita bisa rumuskan dengan W gaya berat cos alfa, di mana W adalah M kali G, maka gaya normal adalah M kali G cos alfa. M massanya 10 kg, percepatan gravitasi 9,8, cos alfa atau sudut theta-nya adalah 30. Nanti teman-teman bisa dapatkan gaya normalnya adalah 84,87 Newton di sumbu J, atau vektor satuannya adalah J, yaitu bergerak ke atas, gaya normalnya ke atas. Nah, itu teman-teman untuk menyelesaikan contoh soal untuk aplikasi hukum Newton. Sekarang ada contoh soal yang lain. Misal teman-teman pernah naik lift. Oke, tamu bergerak dalam lift sebuah hotel. Ya, kalau belum naik lift silakan ke hotel. Kemudian teman-teman bisa lihat di soal ini, kamu berada dalam lift sebuah hotel yang sedang bergerak ke atas. Liftnya bergerak ke atas ya. Lift bergerak dengan percepatan 0,25 meter per sekon kuadrat. Massa badan tamu adalah 60 kg. Berapa gaya normal lantai lift yang bekerja pada kaki tamu? Gaya normal yang ditanyain. Kita bisa buat vektor diagram gayanya dulu ya teman-teman. Apakah benda ini bergerak di sumbu X? No. Apakah benda ini bergerak di sumbu Y? Ya. Karena liftnya hanya bergerak di satu sumbu, yaitu sumbu Y, naik turun, atau dalam keadaan di contoh soal ini bergerak ke atas. Oke. Maka gaya yang bekerja hanya gaya normal ke atas, dan gaya berat juga bekerja. Oke, bawah. Nah, maka kita bisa tulis yaitu dengan persamaan sigma F sama dengan M kali A, yaitu N ditambah W sama dengan M kali A, di mana N adalah gaya normalnya, M kali A dikurang W. Yaitu teman-teman tinggal masukin jumlah massanya itu 60, percepatannya 0,25 dikurang 60
Ya, massa kali percepatan gravitasi seperti itu. Nanti didapatkan adalah rumusnya adalah 603 Newton untuk gaya normalnya. Nah, ini percepatan gravitasinya ke atas ya. Kalau ke atas berarti nilainya minus 9,8 karena percepatan gravitasinya juga atas. Lalu kenapa W-nya juga nilainya positif? Karena benda juga bergeraknya ke atas, ya gitu ya. Semuanya bergeraknya ke atas. Maka gaya beratnya juga bernilai positif. Masanya 60, percepatannya 0,25, bergerak di sumbu J, dikurang gaya beratnya M kali G, gaya berat ya, W, massa dikali percepatan gravitasi, minus kali minus jadi plus, 15 tambah 5, 188 jadi 603 Newton. Nah, mungkin itu teman-teman untuk pertemuan kita pada hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan diskusi di grup WhatsApp. Jangan lupa mengisi absen di kolom deskripsi YouTube ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.